Halo teman-teman, ketemu lagi dalam kuliah CI. Topik kita hari ini adalah metode kompetitif. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas metode kompetitif intelligence itu seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, mari kita mulai kuliah kita ini. Yang pertama, kita memberikan definisinya terlebih dahulu. Metode adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dengan metode ini, maka kita akan menggunakan langkah-langkah secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam competitive intelligence. Tentu saja dengan menggunakan langkah-langkah competitive intelligence. Seperti apa itu langkah-langkahnya? Kita melihat bahwa ada yang namanya proses of CI. Dalam proses penelitian yang menggunakan metode CI, beberapa langkah itu digunakan dengan cara-cara yang sistematis. Dapat kita memperhatikan pada gambar ini, keseluruhan untuk mengecek apakah itu terjadi masalah atau tidak, maka dimulai dengan membuat pertanyaan dan mendefinisikan masalah. Pada konteks ini, masalah dan pertanyaan itu diputuskan oleh CIO. CIO atau Company Executive Officer atau pengambil keputusan, mereka yang akan membuat pertanyaan dan mendefinisikan masalah. Kemudian masalah dan pertanyaan itu akan dianalisis menggunakan berbagai sumber informasi yang nanti minggu depan kita akan membahas berbagai hal tentang sumber informasi dan bagaimana teknik pengumpulannya. Kemudian kita membuat strategi mengumpulkan informasi. Setelah kita menemukan berbagai informasi, kita kelola informasi-informasi tersebut dan dianalisis oleh tim expert atau tim ahli. Dan hasil analisis itu diberikan pemahaman terkait dengan berbagai informasi yang ada. Dan dibuat beberapa analisis atau beberapa usulan kegiatan dengan memperhatikan berbagai ancaman dan peluang yang ada sehingga melahirkan rekomendasi yang nanti diberikan kepada CIO. Inilah siklus competitive intelligence. Nah, berbagai langkah-langkah ini nanti kemudian didefinisikan dengan cara yang lebih sederhana. Saya mulai dulu dengan bagaimana membuat pertanyaan dan mendefinisikan masalah. Nah, mari kita melihat definisinya lebih dulu. Masalah adalah gap antara visi dan realita. Ya, visi perusahaan kemudian dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Kalau sama, maka tidak terjadi masalah. Tetapi kalau visinya berbeda dengan kenyataan yang sementara terjadi, maka akan dilihat bahwa ada masalah yang menyebabkan visi itu belum tercapai. Contoh, ya saya ambil contoh misalnya Universitas Negeri Manado ingin menjadi salah satu universitas terkemuka di ASEAN atau sederhananya menjadi 10 besar universitas terbaik di Indonesia. Nah, itu visinya. Nah, kita bandingkan dengan realita. Apakah kenyataannya demikian? Apakah sekarang Unima sudah berada pada 10 universitas terbaik Indonesia? Jika tidak, maka kita akan melihat bahwa terjadi masalah. Nah, masalah-masalah itulah yang akan kita jawab dan kita selesaikan menggunakan metode competitive intelligence. Nah, dari masalah yang ada kemudian lahirlah pertanyaan. Di dalam competitive intelligence ada 3 pertanyaan mendasar. Ya. 3 pertanyaan mendasar yaitu where are we now? Pertanyaan ini merujuk kepada kondisi sekarang ini.
Kemudian where we want to go. Nah, ini pertanyaan yang akan melihat kemana institusi atau perusahaan itu akan mencapai visinya. Nah, pertanyaan ini selalu merujuk kepada visi lembaga atau visi organisasi atau visi perusahaan seperti yang saya contohkan tadi. Lalu pertanyaan terakhir adalah how to go there. Bagaimana caranya supaya kondisi atau visi itu dapat dicapai. 3 pertanyaan mendasar ini kemudian kita akan masukkan ke dalam metode CI yang saya sederhanakan menjadi 4 langkah. Ya, 4 langkah ini yang kita sebut sebagai the cycle of intelligence. Nah, di sini langkah pertama di dalam metode CI ya selalu dimulai dari CEO dan top eksekutif ya yang tugas mereka adalah merumuskan visi, strategi dan pertanyaan ya. Nah, langkah pertama di dalam cycle of intelligence atau metode competitive intelligence yaitu collect. Nah, collect atau pengumpulan yang dikumpulkan adalah informasi. Jadi kita bisa menyebutnya pengumpulan informasi. Itu langkah pertama. Ya. Nah, pengumpulan informasi ini terbagi dua, yaitu informasi yang bersifat formal dan informasi yang bersifat informal. Ya. Nah, kedua sumber informasi ini akan kita kumpulkan dengan beberapa cara, tergantung informasinya apa. Ya, apakah itu informasinya formal atau informasinya informal. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas berbagai kategori, bagaimana mengkategorikan informasi itu sebagai informasi formal dan informasi yang bersifat informal. Nah, sumbernya apa saja dan di mana kita bisa menemukan informasi-informasi tersebut. Nah, setelah langkah pertama yaitu collect, langkah kedua adalah manajemen. Nah, yang di manajemen adalah keseluruhan informasi yang tadi berasal dari formal dan informal yang kita buat di dalam bentuk basis data atau internet atau beberapa teknik yang lain yang kita sebut sebagai knowledge management yang digunakan untuk menampung atau sebagai tempat untuk menaruh berbagai informasi yang didapatkan secara formal dan informal. Itulah langkah manajemen. Lalu langkah ketiga adalah analyze. Ya. Analyze atau analisis. Ya. Nah, di sini informasi yang tadi kita kumpulkan di dalam knowledge management ini, ya, kita kemudian analisis dengan berbagai teknik yang ada di dalam competitive intelligence untuk menemukan berbagai hal yang dapat kita jadikan sebagai strategi. Ya. Ya. Hasil analisis itu adalah strategi yang nanti dapat direkomendasikan. Ya. Teknik analisisnya ada dua, yaitu menganalisisnya secara otomatik dan manual. Nah, teknik otomatik atau teknik otomatis adalah sebuah teknik yang dalam mengerjakan analisisnya dibantu oleh software. Software yang melakukan analisis secara otomatis sehingga langsung keluarlah beberapa strategi atau beberapa rekomendasi yang nanti kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan yang lebih nyata. Sedangkan manual dilakukan secara manual oleh manusia atau expert ya yang melakukan analisis dengan berbagai tools yang tersedia di dalam competitive intelligence. Ya. Lalu langkah yang keempat atau langkah yang terakhir adalah understand. Nah, untuk bisa mengerti berbagai strategi yang tadi dihasilkan di dalam analisis, maka kita perlu yang namanya panel expert atau tim pakar. Tim pakar berguna untuk menerjemahkan berbagai hasil analisis ya
yang hasil akhir dari langkah keempat ini adalah merekomendasi atau menyusun sebuah strategi yang lebih nyata yang nanti diberikan kepada top eksekutif atau CIO untuk dilaksanakan. Nah, di dalam mengerjakan proses understanding ini, maka dibuat dengan beberapa tools, ya salah satunya adalah SWOT, ya, Strong, Weakness, Opportunity, dan Threats, untuk menilai berbagai hal yang sudah dianalisis tadi, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, hasil dari understanding ini kemudian tadi sudah saya sampaikan menghasilkan berbagai rekomendasi dan strategi yang nanti kemudian dilaksanakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk menang di dalam era kompetitif. Dengan demikian, inilah teknik metode yang dapat digunakan di dalam competitive intelligence. Demikian teman-teman sekalian yang bisa saya bagikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga penjelasan materi ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan, gunakan masker dan jaga jarak. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.